Pernahkah kamu ngalamin yang namanya dikecewakan? Kamu sudah memberikan segalanya, sudah percaya, sudah benar-benar tulus. Pada akhirnya malah dihianati. Kalau pernah, selamat. Kamu bukan satu-satunya. Tapi tenang, karena karma itu nyata. Dan hari ini, saya bakal kasih bukti kenapa kita tidak boleh main-main sama perasaan orang. Karena suatu saat, apa yang kita tabur, itu juga yang bakal kita tuai. Jadi, duduk dengan santai, siapkan cemilan, dan kita bahas ini bersama-sama. Apakah kamu percaya karma? Sebenarnya, karma itu bukan berasal dari kita. Karma itu berasal dari perbuatan orang itu sendiri. Ketika kamu menyakiti atau merendahkan orang itu, berarti kamu sedang menabur karma jelek. Dan bila kamu baik dengan orang lain, secara tidak sadar, alam semesta akan menarik semua kebaikan balik ke dalam kehidupanmu. Aku memahami bahwa ketika seseorang mengalami sakit hati, rasanya seakan dunia runtuh. Ada yang meninggalkan di saat perasaan telah tumbuh begitu dalam. Ada yang menghilang tanpa alasan, dan ada pula yang dengan mudahnya mengkhianati. Seolah kisah yang telah terjalin tidak pernah ada, dan hal itu tentu menyakitkan. Namun, percaya atau tidak, karma tidak pernah salah tujuan. Cepat atau lambat, mereka yang telah menyakiti akan merasakan hal yang serupa. Mungkin tidak terjadi secara langsung, mungkin juga membutuhkan waktu. Tetapi pada akhirnya, karma selalu memiliki caranya sendiri untuk memberikan pelajaran. Cinta bukanlah sesuatu yang pantas untuk dipermainkan, karena hati seseorang bukanlah sekedar mainan. Setiap perasaan yang diabaikan, setiap janji yang dilanggar, pasti memiliki konsekuensi. Terkadang, karma hadir dalam bentuk kehilangan. Terkadang, dalam bentuk seseorang yang memperlakukan mereka dengan cara yang sama buruknya, seperti yang pernah mereka lakukan pada orang lain. Bahkan, ada kalanya mereka kehilangan kesempatan untuk merasakan cinta yang sejati. Dan saat karma itu datang, seringkali tanpa disadari, mereka akan merasakan pahitnya berada di posisi yang dahulu mereka abaikan. Barangkali mereka akan bertanya-tanya, mengapa kebahagiaan begitu sulit diraih? Mengapa hubungan yang mereka jalin selalu berakhir dengan kekecewaan? Atau mengapa mereka terus-menerus bertemu dengan orang yang memperlakukan mereka dengan buruk? Saat itulah mereka akan menyadari bahwa setiap tindakan memiliki akibatnya sendiri. Bahwa rasa sakit yang pernah mereka berikan kepada orang lain kini kembali menghampiri mereka dengan cara yang tidak terduga. Mungkin mereka akan menyesali apa yang telah mereka lakukan, tetapi waktu tidak dapat diputar kembali. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah belajar dari kesalahan dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Sebaliknya, bagi mereka yang pernah tersakiti, kehidupan akan selalu memberikan kesempatan untuk bangkit. Luka yang pernah ada akan perlahan sembuh, meski membutuhkan waktu. Pada akhirnya, seseorang yang benar-benar tulus akan datang, menggantikan semua luka dengan cinta yang lebih indah. Karena karma bukan hanya tentang membalas kesalahan, tetapi juga tentang mengembalikan keseimbangan. Mereka yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, dan mereka yang tulus akan bertemu dengan ketulusan. Jadi, jangan biarkan luka membuatmu kehilangan harapan. Teruslah melangkah, teruslah percaya bahwa setiap perbuatan memiliki balasannya sendiri. Karena pada akhirnya, semesta selalu bekerja dengan caranya sendiri untuk menempatkan segala sesuatu pada tempat yang seharusnya. Saya pernah mendengar sebuah kisah dari seorang teman. Sebut saja namanya Andi. Dahulu, ia memiliki seorang kekasih yang sangat mencintainya. Perempuan ini penuh perhatian, selalu ada untuk Andi. Bahkan rela melakukan banyak hal demi mempertahankan hubungan mereka. Namun, bagaimana Andi membalasnya? Ia berselingkuh. Dan yang lebih menyakitkan, ia meninggalkan kekasihnya dengan alasan yang klise, "Aku butuh waktu untuk sendiri."
Beberapa tahun kemudian, Andi bertemu dengan seorang wanita lain. Cantik, menarik, dan tampaknya jauh lebih sempurna dibandingkan mantan kekasihnya. Mereka menjalin hubungan, dan Andi berpikir bahwa perempuan ini adalah jodohnya. Namun tanpa diduga, tak lama setelahnya, wanita tersebut mengkhianatinya. Ia berselingkuh, persis seperti yang pernah Andi lakukan. Dan lebih ironis lagi, ia berselingkuh dengan sahabat Andi sendiri. Rasa sakit yang dulu pernah ia abaikan, kini kembali menghampirinya dengan cara yang lebih menyakitkan. Bukan hanya Andi, banyak kisah serupa yang terjadi. Berapa orang merasa bahwa mereka bisa mempermainkan perasaan orang lain tanpa konsekuensi. Namun, cepat atau lambat, mereka akan merasakan bagaimana rasanya pernah di posisi korban. Itulah mengapa penting bagi kita untuk selalu menghargai perasaan orang lain. Hati seseorang bukanlah sesuatu yang bisa dipermainkan sesuka hati. Karena setiap tindakan memiliki akibatnya. Apa yang kita lakukan terhadap orang lain pada akhirnya akan kembali kepada kita. Mengapa karma itu selalu ada? Karena kehidupan ini layaknya roda yang terus berputar. Kita mungkin tidak menyadari saat menyakiti orang lain. Tetapi semesta tidak pernah lupa. Setiap tindakan yang kita lakukan, baik atau buruk, akan menciptakan konsekuensinya sendiri. Ketika seseorang berbuat jahat, secara tidak langsung ia mengajarkan dirinya sendiri bahwa sebuah hubungan tidak memiliki nilai yang berarti. Tanpa disadari, hal itu membentuk pola dalam kehidupannya. Sehingga pada akhirnya, ia akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki cara berpikir serupa. Mereka yang tidak menghargai hubungan dan perasaan. Inilah mengapa seseorang yang terbiasa mempermainkan perasaan orang lain pada akhirnya akan dipertemukan dengan seseorang yang memperlakukannya dengan cara yang sama. Lebih dari sekedar pembalasan, karma juga dapat hadir dalam bentuk ketidakbahagiaan batin. Mereka yang sering menyakiti orang lain kerap kali merasa sulit untuk menemukan kepuasan dalam hidup. Meskipun terus mencari cinta, mereka tidak pernah benar-benar menemukannya. Sebab di dalam diri mereka terdapat luka yang mereka ciptakan sendiri. Luka dari semua hati yang pernah mereka sakiti. Kini pertanyaannya adalah, bagaimana agar kita tidak menjadi korban karma? Jawabannya sederhana. Jangan pernah mempermainkan perasaan orang lain. Jika kita sudah tidak memiliki perasaan lagi, ungkapkanlah dengan cara yang baik dan jujur. Jika kita merasa tidak nyaman, sampaikanlah dengan jelas sejak awal. Hindari memberikan harapan palsu, menghilang tanpa penjelasan, atau bersikap manis hanya untuk meninggalkan seseorang di kemudian hari. Karena efek dari tindakan tersebut pada akhirnya akan kembali kepada kita. Bagi mereka yang telah disakiti, bersabarlah. Jangan terburu-buru membalas dendam atau mencari cara untuk menyakiti kembali. Fokuskan perhatian pada diri sendiri dan berusahalah untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Karena pada akhirnya, orang yang pernah menyakiti kita suatu saat akan melihat bahwa kita telah jauh lebih bahagia tanpa mereka. Itu adalah bentuk pembalasan terbaik yang bisa kita terima. Selain itu, kita juga perlu belajar untuk memilih dengan bijak orang-orang yang akan masuk dalam hidup kita. Jangan sia-siakan waktu untuk seseorang yang tidak bisa menghargai perasaan kita. Hidup ini terlalu singkat untuk terus terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Pilihlah pasangan yang benar-benar peduli dan menghargai kita. Karena cinta yang sejati adalah tentang saling mendukung, bukan tentang siapa yang bisa lebih dulu menyakiti. Jadi kesimpulannya adalah, jangan pernah meremehkan perasaan orang lain. Jangan mempermainkan hati seseorang yang tulus. Karena jika kita terus-menerus menyakiti orang lain, pada akhirnya hati kita sendiri yang akan hancur. Kita semua menginginkan untuk dicintai dan dihargai. Oleh karena itu, mengapa tidak memulai dengan menghargai orang lain terlebih dahulu? Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena pernah menyia-nyiakan seseorang yang benar-benar tulus terhadap kita. Jika kamu pernah mengalami karma,
atau memiliki kisah menarik tentang hubungan dan karma, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Saya akan membacanya, dan mungkin kita bisa membahas di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita dapat terus berdiskusi tentang topik-topik menarik lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.